Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gaisan Algi-Salifah Ramadan dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya ingin menyampaikan materi tentang perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan spesialis yang mencakup semua kegiatan ekspor dan impor. Artinya, kegiatan utama perusahaan dagang adalah membeli produk di suatu negara dan menjualnya kembali di berbagai negara di mana perusahaan memiliki jaringan distribusi. Contoh perusahaan dagang biasanya bekerja dengan volume produksi yang tinggi, seperti bahan baku, bahan kimia, obat generik, dan sebagainya. Adapun kegiatan utama perusahaan dagang adalah meliputi 1. Mengidentifikasi pemasok di berbagai negara dan berkapasitas memasok produk dalam jumlah besar dan dengan harga yang kompetitif. Yang kedua, bernegosiasi terkait syarat penjualan dan pengiriman produk. Yang ketiga, pembiayaan dan jaminan pembayaran kepada pemasok dan eksportir. Yang keempat, mengelola logistik dan transportasi. Yang kelima, mengelola bea cukai dan hambatan perdagangan internasional lainnya. Yang keenam, mendistribusi dan menjual produk melalui jaringan retailnya. Saat ini, perusahaan dagang internasional banyak yang mengembangkan bisnisnya di negara-negara berkembang di wilayah Asia, Afrika, dan Amerika. Hal ini untuk mengidentifikasi pemasok produk yang kompetitif, menegosiasikan dan membeli produk dari pemasok tersebut, lalu menjualnya melalui jaringan distribusi yang dimiliki. Contoh perusahaan dagang di Indonesia. Yang pertama ada PT Lion Superindo, pemilik retail Superindo. Yang kedua ada PT Carrefour Indonesia, pemilik retail Carrefour. Yang ketiga ada distributor alat mekanik PT Bestolindo. Yang keempat ada PT Indomarko Prismatama, pemilik minimarket Indomaret. Yang kelima ada PT Matahari Putra Prima Tbk, pemilik hypermart. Yang keenam, PT Hero Supermarket Tbk, pemilik supermarket Hero. Yang ketujuh ada PT Alvaria Trijaya, pemilik minimarket Alfamart. Dan yang ketujuh PT Transmart. Dan yang terakhir ada PT Giant. Ciri-ciri perusahaan dagang adalah 1. Usaha yang dilakukan perusahaan dagang adalah membeli produk dan menjualnya tanpa diolah terlebih dahulu. Produk yang dijual bisa berupa bahan baku, barang setengah jadi, atau barang jadi. Yang kedua, kegiatan akuntansi. Kegiatan akuntansi perusahaan dagang adalah menggunakan akun persediaan barang dagang seperti persediaan awal, yaitu nilai barang yang dimiliki saat awal tahun buku, dan persediaan akhir, yaitu nilai barang yang dimiliki saat akhir periode akuntansi. Pada ciri-ciri ini terdapat perhitungan harga pokok, penjualan, dan laporan laba ruginya, berbentuk langsung atau bertahap. Jenis perusahaan dagang. Contoh perusahaan dagang adalah memiliki jenis yang berbeda berdasarkan produk yang diberdayakan dan macam konsumen terlibat. Perusahaan dagang perantara, yaitu perusahaan yang membeli dalam partai besar untuk dijual ke pengecer dalam jumlah sedang. Perusahaan dagang pengecer, yaitu perusahaan yang langsung berhubungan dengan konsumen atau menjual langsung ke konsumen secara eceran. Berikut tahapan dalam siklus akuntansi perusahaan dagang. 1. Mengidentifikasi transaksi jurnal. Tahap pertama yang harus dilakukan dalam siklus akuntansi perusahaan dagang ialah mengidentifikasi semua transaksi perusahaan dan melibatkan semua akun. Yang kedua, menyusun jurnal khusus. Pada perusahaan dagang besar, jurnal transaksi biasanya dibagi menjadi jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum digunakan apabila jumlah transaksi perusahaan hanya sedikit, sementara jurnal khusus digunakan dalam perusahaan besar untuk memudahkan mengelompokkan transaksi-transaksi tertentu. Karena siklus akuntansi perusahaan dagang besar lebih rumit,
Maka penggunaan jurnal khusus seperti ini bertujuan untuk mengefisienkan waktu, biaya, dan tenaga. Contoh jurnal khusus dalam perusahaan dagang adalah jurnal pembelian barang, jurnal penjualan barang, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. 3. Menyusun buku besar pembantu. Tahap selanjutnya dalam siklus akuntansi perusahaan dagang adalah penyusunan buku besar pembantu. Buku besar pembantu ini disusun untuk mencatat satu data akun secara rinci yang kemudian digunakan sebagai acuan dalam penyusunan neraca saldo perusahaan dagang. Contoh akun yang dicatat dalam penyusunan buku besar pembantu adalah akun piutang dan akun perusahaan dagang. Yang keempat, ada mencatat di buku besar. Setelah menyusun buku besar pembantu, perusahaan dagang akan memindahkan data dari jurnal umum dan jurnal khusus ke dalam buku besar. Data dalam buku besar ini berfungsi sebagai sumber informasi pembuatan dokumen selanjutnya. Yang kelima, ada laporan harga pokok penjualan. Jika sebuah perusahaan dagang menggunakan metode pencatatan secara fisik, harga pokok barang yang terjual dapat ditentukan saat terjadi proses transaksi penjualan. Dengan demikian, perusahaan dagang dapat melakukan pencatatan harga pokok penjualan atau HPP dan jurnal penjualan secara sekaligus. Walaupun begitu, perhitungan harga pokok penjualan akan tetap dianggap sebagai komponen dari laporan laba rugi yang kemudian dicatat dalam laporan keuangan perusahaan dagang. Yang keenam, ada pencatatan neraca saldo. Tahap siklus akuntansi perusahaan dagang selanjutnya ialah pencatatan neraca saldo yang terdapat dalam buku besar. Data-data yang diambil dalam buku besar ini adalah saldo akhir setiap akun. Hal yang paling penting untuk diperhatikan dalam pencatatan neraca saldo ini adalah posisi. Debit dan kredit harus balance atau seimbang. Bila tidak seimbang, berarti ada kesalahan saat mencatat di buku besar. Yang ketujuh, ada penyusunan jurnal penyesuaian. Setelah melakukan pencatatan neraca saldo, perusahaan dagang akan membuat penyusunan jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian dibuat bila ada transaksi yang mempengaruhi akun perusahaan dagang dan menimbulkan akun baru. Contoh transaksi yang mempengaruhi perusahaan dagang ini adalah sewa ruko yang sudah jatuh tempo. Yang kedelapan, ada penyesuaian neraca saldo. Penyesuaian neraca saldo termasuk sebagai salah satu poin penting yang harus dilakukan pada siklus akuntansi perusahaan dagang. Setelah membuat penyesuaian neraca saldo, perusahaan dagang akan memiliki dokumen baru yang disebut neraca saldo setelah disesuaikan atau adjust trial balance. Yang kesembilan, ada laporan keuangan. Perusahaan dagang kemudian akan membuat laporan keuangan untuk memudahkan pencarian informasi keuangan perusahaan seperti modal perusahaan, keadaan harta perusahaan, dan utang perusahaan. Laporan keuangan ini dilakukan berdasarkan data dari neraca saldo setelah disesuaikan atau adjust trial balance. Yang ke-10, ada penyusunan jurnal penutup. Jika laporan keuangan sudah selesai disusun, perusahaan dagang akan melakukan penyusunan jurnal penutup dari akun-akun yang ada dalam laporan laba rugi, yaitu akun pendapatan dan biaya. Yang ke-11, ada neraca saldo setelah penutupan. Perusahaan dagang kemudian akan melakukan penyesuaian antara jurnal penutup dan neraca saldo. Dalam tahap ini, bila ada data akun-akun yang berubah, maka akan dilakukan pencatatan ulang akun-akun yang berubah tersebut. Dan yang terakhir, ada penyusunan jurnal pembalik. Penyusunan jurnal pembalik hanya dilakukan bila ada kondisi tertentu yang mengharuskan perusahaan dagang mencatat akun tertentu. Misalnya,
jika ada transaksi pendapatan yang diterima di muka, atau bila ada transaksi biaya yang dibayar di muka atau piutang. Selanjutnya ada jurnal penjualan. Jurnal penjualan adalah bagian dari jurnal khusus yang biasanya dicatat dalam transaksi penjualan barang yang dilakukan secara kredit. Transaksi yang dilakukan secara kredit inilah yang menyebabkan terjadinya penambahan pada akun piutang dagangan dan akun penjualan. Jurnal khusus juga berfungsi sebagai alat pemantauan untuk organisasi bisnis. Jurnal-jurnal ini mengurangi kemungkinan perubahan dalam catatan akuntansi karena entry-entry di dalamnya dibuat dalam urutan kronologis. Gunanya adalah untuk memudahkan melacak suatu transaksi jika dibutuhkan, terlebih jika transaksi tersebut sering terjadi secara berulang-ulang dan sifatnya sama. Selanjutnya ada jurnal pembelian. Jurnal pembelian adalah kas masuk dan kas keluar yang digunakan untuk mencatat semua transaksi pembelian barang dagang dan barang lainnya. Contohnya ada syarat kredit, yaitu pembelian yang menimbulkan kewajiban atau utang kepada supplier. Demikian penjelasan tentang materi perusahaan dagang dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.